Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang melakukan pelanggaran, melakukan dosa, sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi kebiasaan karena dia berpikir kalau dia melakukan dosa, Tuhan masih mengampuni, Tuhan akan menyucikan kembali, dan dia menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Yang jadi masalahnya, hari ini orang bisa memilih melakukan dosa, tapi nggak tahu apakah masih dipercayakan umur panjang apa tidak. Orang bisa melakukan dosa hari ini, atau Bapak Ibu bisa memilih melakukan dosa, tapi Bapak Ibu tidak pernah tahu umur Bapak Ibu sampai kapan. Jadi yang paling kita harus ngerti, kita diberikan kehendak bebas, bisa melakukan dosa dan pelanggaran, memilih berkat atau kutuk, dan harusnya kita memilih berkat. Dan harusnya kita memilih untuk hidup kudus dan hidup takut akan Tuhan, bukan melakukan dosa. Ketika Bapak Ibu melakukan dosa dan tiba-tiba dipanggil Tuhan, urusanmu sudah selesai. Urusanmu sudah kelar. Engkau berurusan dengan Tuhan, nggak sempat lagi bertobat, habis ceritanya. Karena upah dosa adalah maut. Di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang bisa melakukan kejahatan apapun juga bebas, kita diberikan kebebasan penuh. Harusnya kita melakukannya untuk kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Tapi kalau orang tidak hidup takut akan Tuhan, bisa melakukan kebebasan free will yang diberikan Tuhan untuk melakukan kejahatan dan dosa. Ujung dari dosa adalah maut. Di 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah, pelanggar kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita ini melawan firman, melenceng dari kebenaran firman Tuhan, firman ngomong apa, kita lakukan apa, dan itu bertolak belakang terus, kamu melanggar ketetapan Tuhan. Dan dosa memutuskan hubungan kita dengan Allah, kita terpisah dari Allah. Dan dosa sendiri adalah kejahatan. Bapak Ibu mesti tahu bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan adalah melakukan dosa. Di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17, semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan yang kita lakukan adalah dosa. Dan dosa ujungnya akan mendatangkan hukuman atas kehidupan kita. Tetapi hari ini harusnya kita hidup takut akan Tuhan. Kita mau pakai hidup kita ini yang ada, yang Tuhan percayakan sampai hari ini, untuk melakukan kebenaran, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita. Toh kalau hari ini kita bisa dipercayakan hidup, harusnya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan hawa nafsu, hidup foya-foya tanpa ngerti tujuan Tuhan, bahkan menjalankan hidup hanya sekedar menjalankan hidup tanpa tahu, ngerti maksud dan tujuan Allah dalam hidupmu. Kalau engkau hanya sekedar menjalankan hidup, engkau pakai hidupmu sembarangan dan sia-sia. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya masa depan atas kehidupan kita. Kalau kita ngikutin Tuhan, kita hidup berjalan sama Tuhan, kita menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang yang hidupnya serampangan, orang yang hidupnya sembrono, menjalankan hidup seenak perutnya sendiri, melakukan dosa tanpa merasa tertuduh, karena nggak cinta, nggak mengasihi Tuhan. Kalau kita ini mencintai dan mengasihi Tuhan, akan kita lakukan adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti kita mencintai pasangan hidup kita, kita bisa cinta dan kita bisa mengasihi dia. Kita mau melakukan yang terbaik untuk pasangan kita. Kita jaga hatinya, kita jaga hidup kita. Sekalipun tidak dilihat pasangan hidup kita, kita tetap hidup kudus. Kita nggak mau melakukan dosa dan pelanggaran. Bahkan kita nggak mau berzina ataupun mencintai perempuan lain kecuali pasangan hidup kita. Tapi kalau kita ini cinta di bibir, di kelakuan, di praktek hidup nggak mencintai sesungguhnya pasangan kita, kita bisa ngomong I love you di depan pasangan kita, tetapi di belakang ya bisa main serong, selingkuh, punya affair, berzina, dan melakukan dosa yang lainnya. Kita bisa mencintai, ngomong mencintai, tapi ada praktek hidup kita akan menjelaskan semuanya. Benar nggak kita ini mencintai pasangan kita? Kita juga sama, kita bisa ngomong cinta Tuhan, kita bahkan bisa minggu ibadah ke gereja, tapi dalam praktek hidup kita akan menunjukkan kita ini sungguh mencintai Tuhan apa tidak. Kita ini mengasihi Tuhan apa tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, kita akan melakukan semua perintah Tuhan, dan kita nggak mau nyakitin hati Tuhan. Yang menyakitkan hati Tuhan adalah kalau kita melakukan dosa, melanggar kebenaran firman Tuhan, itu menyakiti dan melukai hati Tuhan.
Hari ini kita harusnya hidup takut akan Tuhan. Pak, solusinya bagaimana kalau saya sudah melakukan dosa? Kalau posisimu hari ini, engkau merasa engkau melakukan dosa dan menjadi orang berdosa, datang sama Tuhan. Di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Solusi dari dosa adalah minta ampun sama Tuhan, bertobat, tinggalkan dosa. Tapi kalau engkau masih mencintai dosa, engkau susah. Ngomongmu cinta Tuhan, tapi engkau masih mencintai dosa di sisi lain. Engkau masih melakukan dosa dan pelanggaran. Harusnya kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dengar firman Tuhan, ya bertobat, mengampuni, melepaskan pengampunan, sadar diri, akui dosamu dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan, ambil keputusan untuk hidup benar. Dan untuk hidup benar pun kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri untuk melakukan firman Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita menjadi orang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Makanya dibutuhkan orang-orang yang memiliki kerinduan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu yang membuat kita semakin hari semakin menyadari bahwa hidup kita ini butuh Tuhan, butuh kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini masih merasa engkau melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan bertobat dan berubah. Tapi kalau engkau masih merasa melakukan dosa, berzina, kumpul kebo, punya simpenan, menipu, kepahitan, sakit hati, melakukan semua kejahatan, sebab kejahatan adalah dosa, semua kejahatan adalah dosa, dan kamu melakukan dan merasa enak-enak saja, toh hari ini aku masih baik-baik saja, hari ini aku bisa sehat, aku hari ini bisa berhasil, lihat aku hidup sembarangan sembrono aja, ternyata aku masih diberkati, uangku banyak, depositiku banyak. Dengerin baik-baik, hari ini kau bisa menikmati semuanya itu, dan Tuhan belum melakukan apa-apa, Tuhan belum bertindak apa-apa, dan kamu masih merasa bahagia dan tenang. Padahal upah dari dosa adalah maut. Artinya Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidupmu bertobat dan berubah. Nanti kalau kesempatannya sudah selesai, tiba-tiba waktu kamu berzina, waktu kamu selingkuh, lagi tidur di hotel, tiba-tiba Tuhan panggil nyawamu, engkau selesai. Engkau hidup dalam kematian kekal, hidup dalam Hades, penderitaan kekal. Nanti suatu hari engkau akan dibuang ke lautan api belerang, kekal untuk selama-lamanya. Nah, sadarin hari ini, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, makanya Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk bertobat dan berubah. Hari ini sadar diri bertobat dan berubah. Bapak Ibu, tidak ada orang yang bisa lepas dari dosa, lepas dari hukuman dosa, kecuali dia bertobat dan berubah. Sadar diri, ikut Tuhan, terima Tuhan, minta darah Yesus menguduskan, menyucikan. Kalau engkau hari ini masih merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa, merasa masih punya masa depan, belum tentu engkau punya masa depan. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, urusanmu sudah selesai. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita masih tinggal di muka bumi ini, daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kita mengalami kematian. Sudah tidak ada waktu bertobat lagi. Bapak Ibu nanti baca di Lukas pasal yang ke-16. Ada perumpamaan orang kaya dan orang miskin, Lazarus namanya. Dan orang kaya itu ketika dibuang ke dalam neraka, dibuang ke dalam kematian, dia ingin bertobat, sudah telat. Dia ingin mengingatkan saudaranya jangan sampai dia melakukan pelanggaran dan percaya kepada kebenaran, sudah telat. Kalau sudah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Selama masih hidup ini, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesempatan. Kita harus hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk lepas dari dosa apapun juga. Kalau Bapak Ibu hari ini masih kepahitan, sakit hati, nggak bisa lepas, terikat setan dan lain sebagainya, temuin hamba Tuhan, temuin gembalamu, minta dikonseling, minta didoakan. Atau Bapak Ibu bisa send messenger atau DM lewat IG, pasti saya akan jawab. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan terus hanyut dalam dosa, jangan terus hanyut dalam kepuasan hawa nafsu. Toh ujungnya kita sendiri akan tanggung akibatnya di hadapan Tuhan. Kita sekarang lihat di Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kita harus memiliki kehidupan takut akan Tuhan. Kalau kita ngaku orang Kristen, ngaku orang percaya, hidup kita harus kita dedikasikan untuk Tuhan sepenuhnya. Bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Harus melakukan yang benar. Kalau kita jadi orang percaya itu sungguh-sungguh komitmen hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup ngawur, jangan hidup sembarangan, jangan melakukan kejahatan.
Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita hidupin kebenaran firman Tuhan, melakukan perintahnya, bukan melawan perintah Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh muslihat. Ini harus kita jauhin. Sekarang kita akan lihat di Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau engkau ingin memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kalau orang memiliki hikmat, Tuhan akan bawa mengalami hal yang ilahi. Salomo memiliki hikmat, dia diberkatin Tuhan. Bahkan dia memiliki pengertian yang berbeda, pewahyuan yang berbeda di atas rata-rata. Kalau engkau mau memiliki seperti itu, dimulainya harus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu bukan hanya sekedar ibadah di gereja, tapi 24 jam sehari engkau benar-benar jagain hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Enggak mau melakukan dosa dan pelanggaran. Bukan karena dilihat pendetamu, bukan dilihat gembalamu, bukan karena dilihat pasangan hidupmu. Mau dilihat, enggak dilihat orang, kamu dedikasikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan, bahwa engkau harus hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hidupmu harus takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jaga dalam 24 jam sehari pikiran. Jaga dalam 24 jam sehari pikiran, perkataan, dan perbuatanmu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat Amsal 10 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ternyata kalau engkau ingin umur panjang, hidupmu mengalami kebahagiaan dan sejahtera, makmur dan sentosa, engkau harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Respek dan hormat sama Tuhan. Kita sadarin kemanapun kita pergi, kemanapun kita bertindak, kemanapun kita mau melakukan apa-apa, ada yang melihat, Tuhan sendiri. Bapak Ibu, Roh Kudus tinggal di dalammu, Roh Kudus menyertaimu. Kalau kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, harusnya kita malu dengan Tuhan. Tuhan itu begitu kudus, Tuhan itu begitu suci, Tuhan itu begitu mulia. Terus kalau kita melakukan dosa, terus kita mau nyembah Tuhan, mana bisa? Makanya kita jagain hati kita di hadapan Tuhan. Memang kita ini nggak bisa sempurna melakukan hidup dalam kekudusan terus. Kita seringkali bikin pelanggaran dan jatuh dalam dosa. Kalau Bapak Ibu jatuh dalam dosa, cepat sadar, bertobat. Karena perjalanan kita hari ini adalah perjalanan disempurnakan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan berkecil hati, Pak, saya masih punya kelemahan ini, Pak. Saya masih seringkali jatuh dalam dosa. Bangun, bangkit, bertobat, berubah, minta kekuatan Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan kok. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, kau akan menikmati umur yang panjang, damai dan sejahtera. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Pak, nyatanya itu tetangga saya, hidupnya jahat, kelakuannya buruk, masih saja dia bisa menikmati umur panjang, Pak. Tinggal tunggu waktunya aja. Tuhan masih beri kesempatan untuk berubah dan bertobat. Kalau dia nggak bertobat, nggak berubah, sudah telat waktunya, dia akan masuk dalam kematian kekal. Hari ini, selama masih Tuhan berikan kesempatan, kita bertobat, berubah, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kita bertindak hati-hati, bersikap hati-hati. Segala sesuatu yang kita mau putuskan, segala sesuatu yang kita mau perbuat, segala sesuatu yang kita mau lakukan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Ternyata kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, kita itu bahagia, kita nggak tertuduh, kita nggak dituduh setan, kita nggak dituduh oleh dosa, kita nggak melakukan pelanggaran, kita nggak terintimidasi, kita nggak cemas, kita nggak khawatir, karena kita hidup takut akan Tuhan. Kita gantungkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, kita serahkan sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan ada ketentraman. Hari ini orang mencari tentram dan damai kok. Buat apa kita memiliki harta yang besar, kekayaan yang melimpah, tapi hasil menipu? Ya, kita akan dihantui dengan dosa dan pelanggaran. Boleh hari ini bisa menikmati kekayaan hidup bermewah-mewah, tapi di dalam hatimu nggak ada ketentraman. Buat apa? Hidup takut akan Tuhan, hidupmu akan bahagia, hidupmu akan tenang, hidupmu akan tentram, bahkan anak cucumu pun akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Kalau hidupmu dalam dosa, kau pasti akan
dihantui dengan ketakutan, dikejar dengan rasa bersalah. Bapak Ibu, kalau mau jadi orang Kristen tetap melakukan dosa dan pelanggaran, tetap loh ada rasa tertuduh kalau melakukan dosa dan pelanggaran itu. Responi dengan cepat, bertobat, berubah. Jangan ikutin hawa nafsumu. Sudah merasa tertuduh, merasa tertemplak, kamu bertobat. Nanti kamu tambah keras hatimu, susah sekali sadar diri. Bapak Ibu, responi. Kalau engkau dengar firman, dengar khotbah, dengar nasihat, dengar apapun dan itu menemplak hatimu, sadar diri, bertobat. Mulai hidup takut akan Tuhan. Maka akan damai sejahtera dalam hatimu, tidak akan pernah berhenti seperti gelombang. Kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, hidupmu nggak tenang, hidupmu nggak tentram, hidupmu dihantui dengan ketakutan, hampa dan kosong. Tapi kalau engkau hidup takut akan Tuhan, hidupmu benar di hadapan Tuhan. Step by step melangkah bersama Tuhan. Ujungnya, engkau akan mengalami damai sejahtera, engkau menikmatin sukacita, hidupmu enjoy, anak-anakmu pun bahagia, istrimu pun bahagia, pasangan hidupmu pun akan bahagia. Jadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat di Amsal 14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu, hidup kita itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ketemu orang yang stres, kita mau ketemu orang yang bingung, ketemu yang orang gak punya pengharapan. Kita ini punya sumber kehidupan yang mengalir melalui hidup kita. Orang akan merasakan Tuhan, orang akan dipulihkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, yang memancar dari hatimu adalah kepahitan. Yang memancar dari hidupmu adalah kematian. Dan ujungnya akan menghancurkan dan membinasakan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, yang memancar dari kehidupan kita adalah sumber kehidupan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita akan terhindar dari jerat maut. Hidup kita diberkati, penuh anugerah dan kemurahan Tuhan. Sekarang buka di Amsal 15 ayat yang ke-16. Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan. Buat apa? Kita ini punya harta banyak tapi hidup kita cemas, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Kalau banyak harta disertai kecemasan, artinya harta itu didapatkan bukan dari Tuhan. Bisa saja dari nipu, dari korupsi, dari nyurangin, dari apapun juga lah yang bukan berkenan dari hadapan Tuhan. Lebih baik sedikit barang tapi hidup kita damai sejahtera, daripada banyak barang hidup kita penuh ketakutan, kecemasan. Hidup nggak jadi bahagia, kita juga nggak bisa menikmati kehidupan yang menyenangkan. Bapak Ibu, hidup bersama Tuhan itu menyenangkan. Sekalipun diproses, sekalipun dibentuk, tapi kita itu punya damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu akan mendatangkan ketentraman. Tapi kalau penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, hidupmu cemas, engkau nggak akan bahagia. Kita lihat di Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ternyata ada upahnya. Kalau kita ini rendah hati dan takut akan Tuhan, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ternyata kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu kembar siam. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, diberkati, dijamin, diproteksi, dilindungi, dicukupi. Tidak hanya berhenti sampai situ, setelah tidak hanya berhenti sampai diberkati hidup kita. Kalau kita diberkati, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kita bisa memberkatin banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saluran berkat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, terus kehormatan, dipromosi, ditinggikan, dihormati. Ini yang datangnya dari Tuhan. Orang menghormatin kita, orang menghargai kita, itu karena kita menghidupin hidup yang takut akan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita menomorsatukan Tuhan. Ujungnya ada promosi dan peninggian dari Tuhan, kehormatan. Dan ujungnya kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kita jadi orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Selama tinggal di bumi kita diberkati, kita dipromosi, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita menerima kehidupan yang kekal. Pilih hidup takut akan Tuhan. Pilih hidup mengasihi Tuhan. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Kasih, cintai, hormati Tuhan lebih dari apapun juga. Hari ini, apapun kondisimu, kau sedang berdosa, melakukan pelanggaran, hidup dalam kenajisan, bertobat. Kalau tidak, hukuman akan menantikan kau. Tapi kalau kau memilih hidup takut akan Tuhan, kau akan menikmati kehidupan penuh kebahagiaan, diberkati,
dipromosi, dan menerima kehidupan yang kekal. Tuhan janjikan. Powerful sekali. Hidupmu dibawa dalam rencana Tuhan. Dan ngikut Tuhan berarti engkau harus memikul salib, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Ngikutin kehendak Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan itu, kita menanggalkan semua keinginan daging kita dan hawa nafsu kita. Ngikutin kebenaran. Kalau daging ini diikutin gak akan ada habis-habisnya Bapak Ibu. Akhirnya menyeret kita terus jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran. Ujungnya kita akan menerima murka Tuhan. Sadar diri, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Sebesar apapun dosamu, kalau engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia akan ampuni dosamu. Kau akan dipulihkan, kau akan dikuduskan. Waktu engkau minta ampun di hadapan Tuhan, posisimu dikuduskan, disucikan seperti Tuhan sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau hidup takut akan Tuhan, mulai hari ini, kau akan mengalami pemulihan. Masa depanmu penuh pengharapan. Hari ini, pilih untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan pilih untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Karena upah dosa ujungnya adalah maut. Tapi hidup takut akan Tuhan, kau menerima kehidupan kekal. Dan hidupmu selama tinggal di bumi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semuanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Mu materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami. Berhari, minggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Roh Kudus ajarin kami untuk hidup takut akan Tuhan. Respek dan hormat dalam semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kami Tuhan. Sehingga kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menomorsatukan Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hidup kami ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dan apa saja yang dikerjakan tangan-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan bikin berhasil. Berkati semua orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Mereka adalah orang-orang yang spesial di mata-Mu. Dan Engkau sendiri akan tumpang tangan berkati mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan, kami mendedikasikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami dan seluruh keturunan anak cucu kami nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan. HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You
I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada pengurapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke nemepiana mata. Ina mata karala basyente begede moto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabah sekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanta makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me.
breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I